Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2025A akan mempresentasikan mengenai menggambarkan data ukuran numerik. Dimulai dari perkenalan, nama saya Zahra Aurelia Agustin dengan NIM 25080694014. Dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Syafrati Zahra dengan NIM 25080694236. Nama saya Muhammad Akbar Nabadana Saputra dengan NIM 25080694058. Kenalkan, saya Ada Lustika Sari dengan NIM 25080694020. Perkenalkan, nama saya Nanda Sosal Sabila dengan NIM 25080069081. Perkenalkan, saya Naila Alia Zafira dengan NIM 25080694044. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah yang pertama, menghitung rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, median, modus, dan rata-rata geometrik. Lalu yang kedua, menjelaskan karakteristik, kegunaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing ukuran lokasi. Yang ketiga, ada identifikasi posisi rata-rata, median, dan modus untuk distribusi simetris dan miring. Lalu yang keempat, ada hitung dan interpretasikan rentang, deviasi rata-rata, varians, dan deviasi standar. Yang kelima yaitu ada memahami karakteristik, kegunaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing ukuran dispersi. Lalu yang terakhir ada pemahaman teorema Chebyshev dan aturan empiris yang berkaitan dengan serangkaian observasi. Yang pertama yaitu adalah karakteristik rata-rata. Rata-rata aritmatika adalah ukuran lokasi yang paling banyak digunakan. Rata-rata aritmatika membutuhkan skala interval. Karakteristik utamanya adalah nilainya unik. Jumlah deviasi dari rata-rata adalah 0. Nilai rata-rata dihitung dengan menjumlahkan nilai-nilai dan membaginya dengan jumlah nilai. Selanjutnya yaitu ada rata-rata populasi. Untuk data yang tidak dikelompokkan, rata-rata populasi adalah jumlah semua nilai populasi dibagi dengan jumlah total nilai populasi. Berikut di bawah ini adalah rumusnya. Selanjutnya yaitu ada rata-rata sampel. Nah, untuk data yang tidak dikelompokkan, rata-rata sampel adalah jumlah semua nilai sampel dibagi dengan banyaknya nilai sampel. Berikut adalah rumusnya. Selanjutnya adalah contoh soal dari rata-rata populasi, yaitu jadi Sunkom sedang mempelajari jumlah menit yang digunakan setiap bulan oleh klien dalam paket tarif telepon seluler tertentu. Sampel acak yang terdiri dari 12 klien menunjukkan jumlah menit yang digunakan bulan lalu sebagai berikut. Berapa jumlah menit rata-rata aritmatika yang digunakan? Nah, dengan rumus yang sebelumnya kita masukkan jumlah menit keseluruhan lalu dibagi dengan jumlah data yang menghasilkan 1170 dibagi dengan 12 yaitu jumlah datanya yang menghasilkan 97,5 menit. Selanjutnya ada sifat rata-rata aritmatika. Yang pertama ada setiap set data tingkat interval dan rasio memiliki rata-rata. Lalu yang kedua, semua nilai dimasukkan dalam perhitungan rata-rata. Yang ketiga, satu set data memiliki rata-rata yang unik. Yang keempat, rata-rata dipengaruhi oleh nilai data yang luar biasa besar atau kecil. Yang terakhir, rata-rata aritmatika adalah satu-satunya ukuran tendensi sentral di mana jumlah deviasi setiap nilai dari rata-rata adalah 0. Lalu selanjutnya ada rata-rata tertimbang. Jadi rata-rata tertimbang ini dari sekumpulan angka seperti X1, X2 sampai Xn dengan bobot yang bersesuaian yaitu W1, W2 hingga Wn dihitung dengan rumus yang sudah tertera pada slide. Lalu selanjutnya yaitu contoh soal rata-rata tertimbang, yaitu perusahaan konstruksi charter membayar karyawannya per jam sebesar $16.050, $19.000 atau $25.000 per jam. Terdapat 26 karyawan per jam, 14 diantaranya dibayar dengan tarif $16.050, 10 karyawan dibayar dengan tarif $19.000 dan 2 karyawan dibayar dengan tarif $25.000.
berapa rata-rata tarif per jam yang dibayarkan kepada 26 karyawan tersebut. Seperti pada pengerjaan soal di slide, di situ langsung dimasukkan pada rumusnya dan menghasilkan rata-rata tarif per jam yang dibayarkan pada 26 karyawan menghasilkan $18.154. Lalu yang selanjutnya adalah median. Jadi median adalah nilai tengah nilai-nilai setelah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Dalam lari data, jumlah nilai di atas median sama banyaknya dengan jumlah nilai di bawahnya. Untuk kemudian nilai genap, median adalah rata-rata aritmatika dari dua angka tengah. Sifat-sifat median terdapat median yang unik untuk setiap set data. Median tidak terpengaruh oleh nilai yang sangat besar atau kecil, dan oleh karena itu merupakan ukuran tendensi sentral yang berharga ketika nilai-nilai tersebut muncul. Median juga dapat dihitung untuk data tingkat rasio, tingkat interval, dan tingkat ordinal. Lalu median juga dapat dihitung untuk distribusi frekuensi terbuka jika median tidak berada dalam kelas terbuka. Berikutnya adalah contoh median, seperti yang tertera pada PPT PowerPoint, yaitu usia sampel dari 5 orang mahasiswa adalah 21, 25, 19, 20, dan 22. Nah, selanjutnya menyusun data dalam urutan usia termuda hingga tertua. Datanya diurutkan dari yang terkecil, mulai dari 19 hingga 25. Sehingga median yang didapat adalah 21. Median adalah nilai tengahnya. Lanjut, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Seperti berikut contoh dalam suatu diagram. Selanjutnya, contoh modus. Gaji tahun manajer pengendalian mutu di beberapa kota pada suatu negara ditunjukkan pada tabel yang tertera pada PowerPoint. Lalu, berapa gaji tahunan modalnya? Jika dilihat dari tabel di atas, gaji yang tertera pada tabel yaitu gaji yang lebih sering muncul adalah $60.000. Maka modusnya adalah $60.000. Lanjut, median modus dalam Excel. Nah, pada tabel berikut menunjukkan bahwa 80 kendaraan yang terjual bulan lalu di Whitner Autoplex di Rayton, Missouri. Lalu, bagaimana cara menentukan harga jual rata-rata dan mediannya? Harga jual rata-rata dan median sudah dilaporkan dalam keluaran Excel berikut. Dengan menggunakan metode Excel, lebih memudahkan kita untuk mencari median, dan modusnya. Selanjutnya ada rata geometrik. Bangunan dalam menemukan rata-rata perubahan persentase, rasio, indeks, atau tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu. Lalu, memiliki penerapan yang luas dalam bisnis dan ekonomi, karena kita sering tertarik untuk menemukan perubahan persentase dalam penjualan, gaji, atau angka ekonomi seperti PDB. Dan selanjutnya, rata-rata geometrik akan selalu kurang dari atau sama dengan rata-rata aritmatika. Rata-rata geometrik juga merupakan sekumpulan n bilangan positif didefinisikan sebagai akar ke n dari hasil perkalian n nilai sebagai rumus yang tertera pada PowerPoint. Selanjutnya ada dispersi. Mengapa kita mempelajari dispersi? Selanjutnya ada dispersi. Mengapa mempelajari dispersi? Ukuran lokasi seperti rata-rata atau median hanya menggambarkan pusat data. Nilai tersebut memang berharga dari sudut pandang tersebut, tetapi tidak memberitahu kita apapun tentang penyebaran data. Misalnya, jika pemandu wisata alam, Anda memberitahu bahwa sungai di depan rata-rata kedalamannya 90 cm. Apakah Anda ingin menyeberanginya dengan berjalan kaki tanpa informasi tambahan? Mungkin tidak. Anda tentu ingin tahu sedikit tentang variasi kedalamannya. Lalu alasan kedua adalah untuk mempelajari penyebaran dalam sekumpulan data adalah untuk membandingkan penyebaran dalam 2 atau lebih distribusi. Lalu contoh rata-rata geometrik, misalkan Anda menerima kenaikan gaji sebesar 5% tahun ini dan kenaikan sebesar 15% tahun depan. Rata-rata kenaikan gaji tahunan adalah 9,886, bukan 10,0. Mengapa demikian? Kita mulai dengan menghitung rata-rata geometrik
dengan rumus seperti gambar berikut. Untuk contoh kedua, rata-rata geometrik, pengembalian investasi yang diperoleh perusahaan konstruksi Atkins selama 4 tahun berturut-turut adalah 30%, 20%, 40%, dan 200%. Berapa rata-rata geometris tingkat pengembalian investasi? Hal tersebut dapat dicari dengan rumus berikut. Berikut contoh gambar dari sampel dispersi. Lalu untuk jangkauan dapat dicari dengan jangkauan data sama dengan nilai datum terbesar dikurangi nilai datum terkecil. Setelah itu untuk mencari simpangan rata-rata dapat dicari dengan cara simpangan rata-rata sama dengan sigma nilai data ke I dikurangi mean atau rata-rata data, setelah itu dibagi banyaknya data. Lalu untuk variansi dan simpangan baku dapat dicari dengan standar deviasi kuadrat. Standar deviasi kuadrat sama dengan sigma dari masing-masing nilai pada populasi data dikurangi dengan mean atau rata-rata data. Setelah itu dikuadratkan. Setelah itu dibagi dengan jumlah total populasi data. Setelah itu posisi relatif dari mean, median, dan modus. Mean itu lebih besar dari median dan median itu lebih besar dari modus. Kurvanya condong ke kanan, positif skew, data lebih kecil. Setelah itu untuk kurva normal, mean sama dengan median sama dengan modus. Lalu untuk data lebih besar, mean kurang dari median, kurang dari modus. Kurva condong ke kiri, negatif skew. Nah, selanjutnya ada contoh jangkauan. Di sini ada salah satu soal. Itu pada gerai Starbucks di Bandara Orange County, jumlah cappuccino yang terjual antara pukul 5 hingga 7 sore. Dalam sampel 5 hari tercatat sebanyak 20, 40, 50, 60, dan 80 cangkir. Tentukan deviasi rata-rata dari jumlah penjualan cappuccino tersebut. Nah, rumusnya yaitu jangkauan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, hasilnya 80 dikurangi 20, hasilnya 60. Selanjutnya ada contoh deviasi rata-rata. Masih dengan soal yang sama, pada gerai Starbucks di Bandara Orange County, jumlah cappuccino yang terjual antara pukul 5 hingga 7 sore dalam waktu 5 hari. Tahun lalu tercatat sebanyak 20, 40, 50, 60, dan 80. Tentukan deviasi rata-rata dari jumlah penjualan cappuccino tersebut. Nah, rumus rata-rata sampel yaitu X bar sama dengan 20 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 80 dibagi sampel dalam 5 hari yaitu 5 sama dengan 250 per 5 dengan hasil 50. Nah, dari hasil tersebut dapat kita hitung deviasi rata-ratanya yaitu rata-rata nilai mutlak X dikurangi X bar per N dihasilkan 80 per 5 sama dengan 16. Nah, untuk varians dan simpangan baku, jumlah tilang lalu lintas yang dikeluarkan selama 5 bulan terakhir di Beaufort County, South California yaitu 38, 26, 13, 41, 22. Berapakah varians populasi tersebut? Nah, varians populasinya dapat kita hitung dengan simpangan baku populasi, banyak data, rata-rata X dikurangi per banyak data, yaitu 38, 26, 13, 41, 22 ditambahkan dengan hasil 140 dan dibagi dengan banyak data yaitu 5 dan dapat dihasilkan 28 dan menghasilkan 28. Nah, selanjutnya ada varian sampel dengan soal upah per jam untuk sampel karyawan paruh waktu di Home Depot yaitu $12, $20, $16, $18, dan $19. Berapakah varian sampelnya? Nah, yang pertama kita hitung rata-rata sampel X bar dengan hasil 17. Selanjutnya sampel sama dengan
Rata-rata nilai X dikurangi X bar yang dikuadratkan, tutup kurung, dikurangi nilai seluruhnya dikurangi per 1. Nilai dibagi nilai seluruhnya dikurangi 1. Dan dengan hasil 40 dibagi 5 dikurangi 1 menghasilkan 40/4 dengan hasil 10. Nah, di sini ada teorema Chebyshev. Untuk setiap himpunan observasi seperti sampel atau populasi, proporsi nilai yang berada dalam K simpangan baku dari rata-rata paling sedikit adalah 1 dikurangi 1 per K kuadrat, di mana K adalah konstanta yang lebih besar dari 1. Contohnya, rata-rata aritmatika jumlah kontribusi 2 minggu oleh karyawan Dupre Payne. Rencana pembagian laba perusahaan adalah $51,54 dan simpangan bakunya $7,51. Paling sedikit berapa persen kontribusi berada di dalam kurang lebih 3,5 simpangan baku dari rata-rata. Nah, di sini ada 1 dikurangi 1 per K kuadrat, yaitu menghasilkan 1 dikurangi 1 per 3,5 kuadrat sama dengan 0,92. Nah, selanjutnya ada aturan empiris. Untuk distribusi frekuensi yang simetris berbentuk lonceng, sekitar 6,8% dari observasi berada dalam rentang kurang lebih 1 simpangan baku dan rata-rata. Yang kedua, sekitar 95% dari operasi berada dalam rentang kurang lebih 2 simpangan baku dan rata-rata. Yang ketiga, ada hampir semua simpangan data, 99,7% berada dalam rentang kurang lebih simpangan baku dari rata-rata. Selanjutnya adalah rata-rata aritmetika data berkelompok. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F kali M per N, di mana X bar adalah simbol untuk mean atau rata-rata sampel, kemudian F adalah frekuensi pada tiap kelas, M adalah titik tengah dari tiap kelas, dan N adalah jumlah total frekuensi. Selanjutnya adalah contoh rata-rata aritmetika data berkelompok dengan tabel harga mobil. Di sini ada contoh harga jual kendaraan. Data ini sudah dikelompokkan ke dalam interval harga dengan frekuensi masing-masing. Tugas kita adalah mencari titik tengah tiap kelas, lalu mengalihkan dengan frekuensi. Dengan begitu, kita bisa menghitung rata-rata harga mobil dari data yang sudah berkelompok. Selanjutnya, hasil perhitungan rata-rata aritmetika. Hasilnya ditunjukkan pada tabel ini. Jumlah kali hasil frekuensi dengan titik tengah adalah 1845 dengan total frekuensi 80. Jadi, rata-rata harga mobil adalah 1845 dibagi 80 sama dengan 23,1. Artinya, rata-rata harga kendaraan yang terjual adalah sekitar $23.000. Selanjutnya adalah simpangan baku data berkelompok. Rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma F kali M dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1, di mana S adalah simpangan baku sampel, M sama dengan titik tengah kelas, F sama dengan frekuensi kelas, N sama dengan jumlah observasi atau total frekuensi, dan X bar adalah mean atau rata-rata sampel. Yang terakhir, di slide ini kita melihat contoh perhitungan simpangan baku untuk data harga jual kendaraan. Datanya sudah dikelompokkan dalam interval harga, lalu dihitung frekuensinya, titik tengah kelas, dan juga selisih rata-rata. Langkah-langkahnya adalah cari selisih antara titik tengah kelas dengan rata-rata, kuadratkan hasil selisih itu, kalikan dengan frekuensi pada kelas tersebut, dan jumlahkan seluruh hasil perhitungan. Di tabel ini terlihat hasil akhirnya. Jumlahnya adalah 1531,8. Kalau kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku data berkelompok, hasilnya adalah 4,403. Artinya, rata-rata penyimpangan harga kendaraan dari nilai rata-ratanya adalah sekitar $4.000. Dengan kata lain, harga kendaraan punya variasi atau penyebaran sekitar 4.000 dari nilai tengahnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.